untuk GX ini dan Beta itu diskonnya sama-sama besar dan lebih besar dari GL dan Zeta, yaitu di angka 37 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah memilih untuk menonton video Sandi sore hari ini. Nah, bagi yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek pastinya, teman-teman ya. Nah, sore hari ini Mas Sandi mau update info apa nih Mas di akhir bulan Desember, yang pasti akhir tahun berarti ya teman-teman ya. Jadi dealer Sandi ini, Citra Asri Buana Ciputat, di akhir tahun 2024 ini tuh lagi gencar-gencarnya mau ngabisin stok NIK 2024. Karena biasanya stok NIK 2024, stok maksudnya stok NIK tahun sebelumnya itu biasanya kita habiskan itu paling banter Januari atau Februari di tahun selanjutnya gitu ya. Nah, ini di bulan Desember stok masih banyak banget di dealer Sandi, masih lebih dari 100 unit. Terutama untuk XL7 dan R3 ini Sandi adalah hampir 100 lah gitu ya. Maksudnya banyak banget dan diskonnya luar biasa banget yang pasti. Jadinya harga netnya itu jadi murah banget. Nah, buat kalian yang penasaran berapa sih Mas Sandi murahnya, yang pasti Sandi jamin termurah se-Jabodetabek. Kalau teman-teman nggak percaya, langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi dan salah satunya ada di layar tuh di pojok kanan atas, itu nomor Sandi. Langsung aja chat WhatsApp sekarang juga. Yaudah, kalau gitu nggak usah lama-lama, Sandi mau bahas apa yang pasti tentang harga promo akhir tahun ini ya. Yaudah, kita lanjut ke videonya. Spesial untuk sore hari ini, Sandi hanya mau bahas R3 dan XL7 karena ini unit yang mayoritas ya, unit mayoritas yang ada di dealer Sandi. Makanya Sandi bertugas untuk segera menghabiskan unit-unit ini. Bagaikan saudara kembar ya ini. Ini di depan Sandi ini adalah R3 GL dan di sebelahnya itu XL7 Zeta. Itu sama-sama tipe basicnya dari R3 dan XL7, yaitu ada 2 kekurangan inti di antara mereka berdua dibanding dengan kakak-kakaknya. Yang pertama yang jelas adalah smart hybrid atau baterai hybrid. Jadi kedua mobil ini belum ada baterai hybrid. Yang kedua adalah smart keyless entry. Nah, atau tombol untuk keyless entry. Jadi kedua mobil ini masih dengan kunci anak kunci, maksudnya dengan colok-mencolok ya. Untuk masuk ke mobil belum bisa keyless entry. Jadi harus ngeluarin kuncinya dulu. Makanya di sini nggak ada tombol untuk masuk keyless entry-nya. Jadi harus ngeluarin kuncinya dulu, pencet remote-nya, kemudian masuk ke mobil. Untuk menyalakan mesin juga harus mencolokkan kuncinya. Itu tadi 2 kekurangan inti dari masing-masing varian basic ini. Pas banget ya, maksudnya 2 unit basic ini jajaran. Jadi langsung kita bisa lihat. Lalu bagaimana untuk harga promo akhir tahun ini Mas Sandi? Yang pasti mereka ada di line up terbawah dengan harga termurah pastinya ya. Sandi mulai dari R3 tipe GL ini. Dia dimulai dari transmisi manualnya itu di angka 256.200.000. 256.200.000 belum dipotong diskon ya. Kemudian untuk XL7 Zeta atau basicnya itu tuh selisih hanya 4 juta dari R3.
Jadi untuk si Zeta transmisi manual itu di angka 260.200.000 rupiah. Selisih 4 juta saja gitu. Jadi tergantung teman-teman, dengan selisih 4 juta itu apakah lebih oke si XL7 dengan ground clearance lebih tinggi, dengan roof rail, dengan beberapa keunggulannya ya pastinya. Tapi R3 juga punya keunggulan yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh si XL7. Nah, untuk lebih detailnya apa sih Mas masing-masing keunggulan di antara kedua tipe ini, di antara R3 dan XL7 ini? Langsung aja chat WhatsApp Sandi ya, langsung konsultasi sama Sandi. Sandi akan jelasin sedetail-detailnya tentang apa aja perbedaan di antara R3 dan XL7 Zeta ini. Itu tadi kan harga OTR ya Mas Andi ya, sebelum potong diskon, bener teman-teman. Jadi kalau R3 tadi 256.200, kemudian XL7 Zeta 4 juta lebih mahal 260.200, terus diskonnya berapa Mas Andi? Jadi biar lebih murah lagi gitu. Nah, untuk kedua tipe ini tuh kebetulan diskonnya sama ya teman-teman ya, 35 juta rupiah. Sama-sama. Berarti akhirnya selisihnya harga netnya juga sama, selisih 4 juta aja. Jadi untuk ini 256 dikurangin 35, ketemunya berapa? Ketemunya gampang banget tuh, 221 juta. 200.000, 221. Lumayan banget kan? Kemudian dengan yang ini si XL7 Zeta 225, 200.000 buntutnya ya, sama ya, buntutnya 200.000. Yang ini 225 Zeta, yang GL itu 221. Tapi dengan catatan ya teman-teman ya, ini adalah harga basic untuk OTR plat B DKI Jakarta. Karena di bulan Januari nanti di tanggal 5 pastinya itu ada pajak option, yaitu pajak untuk masing-masing daerah di luar DKI Jakarta itu menerapkan yang namanya pajak option. Itu estimasinya untuk saat ini itu estimasinya di angka 17 sampai 20 juta rupiah penambahan pajaknya. Jadi kita belum hitung tuh untuk pajak option yang 17 sampai 20 juta. Tapi untuk harga basicnya tadi si R3 tipe paling basic ini 221, untuk XL7 Zeta 225. Lanjut kita ke tipe tertengahnya, ya tipe tertengah lagi, tipe tengahnya ya teman-teman ya. Untuk R3 tipe tengahnya ada di depan saya ini adalah R3 GX. Lalu bagaimana dengan XL7? Nah ini kebetulan di sebelahnya juga XL7 Beta, yaitu tipe tengahnya. Ini belum varian tertinggi ya, masih tipe tengahnya. Perbedaannya apa dibanding dengan tipe basic tadi? Tadi sudah infokan bahwa perbedaan utama ada dua, yaitu Smart Keyless Entry dan Smart Hybrid. Jadi di dua tipe ini antara Beta dan GX R3 itu sudah pakai baterai hybrid dan sudah Smart Keyless Entry. Jadi udah nggak perlu colok-mencolok kunci lagi ya untuk kedua unit ini. Tapi ada sedikit perbedaan. Untuk baterai hybridnya si XL7 itu dengan baterai 10 ampere hour. Baterai lithium ionnya itu lebih besar, 10 ampere hour. Dibandingkan dengan XL7 apa ini? R3 GX, dia hanya 6 ampere hour. Jadi baterainya lebih kecil. Jadi untuk mensuplai tenaga, untuk memberi akselerasi ke mesin, pasti lebih besar XL7 Beta dibanding dengan R3 GX. Kemudian untuk harganya gimana Mas Andi? Harganya ini selisihnya juga berbeda. Kalau tadi GL dengan Zeta itu selisih 4 juta, kemudian ini GX dengan Beta itu selisihnya melebar, jadi di angka 11 juta rupiah teman-teman. Lumayan ya. Jadi ya kalau tadi teman-teman mempertimbangkan antara R3 GL atau XL7 Zeta, itu selisihnya kan tipis tuh. Jadi masih bisa naik turun gitu antara XL7 R3, XL7 R3 gitu. Tapi kalau di tipe tengahnya GX R3 dengan XL7 Beta selisihnya 11 juta, yang itu angka cukup besar ya teman-teman ya, 11 juta gitu. Lalu untuk harga OTR-nya berapa Mas Sandi? Kembali lagi Sandi tekankan, harga OTR dihitung dari dasar, yaitu plat B DKI Jakarta ya. Jadi sebelum pajak option. Untuk R3 GX harganya itu R3 GX manual, kita mulai dari basicnya ya. Karena semua R3 dan XL7 selisih antara manual dan otomatis, transmisi manual dan transmisi otomatis itu selisihnya adalah di angka 11 juta. Jadi teman-teman tinggal nambahin aja ntar, kalau otomatisnya berapa tambah 11 juta aja gitu, gampang kan? Rumusnya gampang untuk XL7 dan R3. Balik lagi, Sandi mau mulai di R3 GX manual, itu harga OTR DKI Jakarta di angka 277 juta bulat. 277, gampang banget ingatnya. Kemudian untuk XL7 Beta
Seperti tadi saya dibilang selisihnya 11 juta, berarti dia di angka 288 juta. Bulat juga, gampang kan ingatnya. Yang ini 277, yang ini 288 untuk transmisi manualnya. Dengan selisih 11 juta teman-teman, antara R3 GX tipe tengah dengan XL7 Beta sama-sama tipe tengah. Jadi menurut Mas Andi lebih keren mana nih? Lebih cakep mana? Apakah R3 GX atau XL7 Beta? Yang jawabannya ya pasti ini kembali ke preferensi teman-teman untuk memilih sebuah mobil ya pastinya teman-teman ya. Karena dari dua tipe ini, R3 dan XL7, dia punya dua karakter yang berbeda. Kalau R3 itu low MPV, dalam artian dia lebih nyaman itu digunakan di daerah perkotaan karena ground clearance yang lebih rendah, dia lebih stabil di kecepatan tinggi pastinya. Dibanding dengan XL7 dengan ground clearance yang lebih tinggi, dia akan mampu melahap hampir semua medan gitu ya. Maksudnya kita ajak off-road ke perkampungan yang jalannya belum aspal, masih bebatuan atau bergelombang gitu, si XL7 ini masih sanggup melibas dengan ground clearance yang tinggi. Makanya kita sebutnya low SUV atau low sport utility vehicle. Makanya yang wajib ya, walaupun nggak tahu siapa yang mewajibkan, pasti cirinya itu ada roof rail di atas itu untuk nambah kapasitas bagasi di atas mobil. Itulah fungsinya dari roof rail yang harus dimiliki oleh SUV. Berbeda dengan R3, dia nggak ada roof rail, ground clearance lebih rendah, tetapi kelebihannya tetap tidak bisa dibandingkan dengan XL7. Saat di tikungan, apalagi di jalan tol yang melingkar gitu ya, R3 dia dipastikan lebih stabil dalam melahap tikungan karena dengan ground clearance yang rendah, dengan wheelbase yang cukup, itu membuat R3 ini lebih nyaman gitu dikendarai dan atau zigzag salip-salip gitu lebih oke lah dibanding dengan XL7 yang memang sedikit agak limbung. Tapi itu tadi kembali lagi ke preferensi teman-teman dalam memilih sebuah mobil karena ini dua tipe yang berbeda. Harganya masih lumayan mahal ya masnya ya, masih di angka 277 dan 288, itu hampir mendekat angka 300 ya pastinya ya. Tetapi itu belum dikurangin diskon teman-teman. Nah, untuk diskonnya gimana Mas Andi? Apakah ini lebih besar dari kedua tipe basic yang sebelumnya? Pastinya iya. Untuk GX ini dan Beta itu diskonnya sama-sama besar dan lebih besar dari GL dan Zeta, yaitu di angka 37 juta rupiah. 2 juta lebih banyak dibanding Zeta dan GL. Lalu ketemunya berapa Mas kalau 37? Untuk R3 GX transmisi manual berarti gampang banget itu, 277 dikurang 37 ketemunya 240 juta bulat. Gampang banget kan hitungnya. 277 dikurang 37, 240 untuk R3 GX. Kemudian untuk XL7 Beta dengan harga transmisi manual di angka 288 dikurang aja 37 ketemunya jadi 251 juta. Selisihnya tetap sama akhirnya 11 juta rupiah antara XL7 Beta dan R3 GX. Sekarang kita menuju ke varian tertinggi dari masing-masing, yaitu ada R3 Cruise. R3 dengan paket komplit dan body kit yang sporty banget. Ini R3 Cruise. Dan di sini ada XL7 Alpha. XL7 varian tertinggi dengan full aksesoris. Yang jelas dengan aksesoris keunggulannya yaitu Smart Mirror ya. Yang dimana di situ tuh nilainya lebih yang paling mahal di antara 3 aksesoris yang membedakan antara Alpha dan Beta, yaitu tipe atas dan tengahnya. Karena yang membedakan antara Alpha dan Beta itu ada 3 aksesoris. Yang pertama adalah talang air atau door visor, itu yang di jendela itu kanan kiri. Kemudian di belakang ada rear out spoiler atau spoiler belakang atas, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Smart Mirror, yaitu spion tengah yang ada di dalam ini yang bisa difungsikan sebagai dashcam. Dia punya 2 kamera depan dan belakang. Itu 3 perbedaan utama antara Alpha dan Beta. Kemudian gimana dengan R3 Cruise? R3 Cruise dia berbeda dari segi body kit. Jadi kalau teman-teman perhatiin, untuk body kit belakang kita dapat lower rear bumper yang udah sporty abis. Ke samping juga ada side skirt yang sporty abis, walaupun ini lagi kotor teman-teman ya, karena belum dibersihin pastinya. Kita lanjut ke depan. Depan itu seperti apa sih kerennya si Cruise? Waduh, ini dia. Yang paling bikin Sandi takjub dengan Cruise itu tampang dari depannya. Karena front under bumpernya itu mantep banget, udah kayak body kit
sedan-sedan sport gitu teman-teman ya. Apalagi dengan aksen kayak X gitu di bawah fog lampnya ini, menambah kesan kegantengan dari R3 Cruise. Lalu apakah hanya body kit itu Mas Andi? Tentu saja tidak. Di dalam kita untuk stitching jahitan R3 GX ini berbeda dengan R3 Cruise ini berbeda dengan R3 GX maupun GL. Itu ada jahitan berwarna merah. Sandi udah pernah ulas tentang R3 Cruise kerennya seperti apa. Teman-teman bisa cek di video Sandi di YouTube Sandi ya. Ada Sandi membahas eksklusif tentang R3 Cruise, bagaimana kerennya si R3 Cruise ini. Lalu untuk harganya gimana Mas Andi? Harganya yang pasti mau XL7 Alpha ataupun R3 Cruise pasti mereka ada di kasta tertinggi ya dari masing-masing line up. Kita mulai dari yang lebih murah dulu, yaitu R3 Cruise. R3 Cruise dimulai dari transmisi manual itu di angka 289.600.000, 289.600.000, dan lagi-lagi itu harga basic untuk OTR plat B DKI Jakarta ya teman-teman ya. Sekali lagi saya diingetin, belum ditambah dengan option tax. Jadi angkanya di situ tadi. Lalu bagaimana dengan XL7 Alpha? XL7 dengan varian tertinggi ya, dengan paket komplitnya. Dia ada di angka 298 juta bulat. 298. Selisihnya berarti tadi 289, ini 298. Tidak sampai 10 juta ya selisihnya. Hanya sedikit untuk XL7 Alpha dan R3 Cruise, tapi dengan beberapa perintilan perbedaan antara keduanya ini, yang kalau teman-teman masih bingung atau ragu gitu, langsung aja chat WhatsApp Sandi atau telepon sekarang juga untuk Sandi jelasin lebih detail apa aja perbedaan antara R3 Cruise dengan XL7 Alpha. Tapi itu tadi harga OTR-nya Mas Sandi ya, harga on the road-nya sebelum dipotong diskon, bener banget teman-teman. Lalu bagaimana untuk diskon si R3 Cruise maupun XL7 Alpha? Untuk diskon sedikit berbeda dengan tadi GL Zeta itu sama atau Beta GX itu sama, tapi untuk R3 dan XL7 varian tertingginya diskonnya sedikit berbeda. Untuk R3 Cruise kita kasih diskon maksimal juga seperti dengan GX dan Beta, yaitu di angka 37 juta rupiah. Kalau harga OTR-nya adalah 289.600 dikurangin 37, hasilnya berapa teman-teman? Gampang banget, hasilnya adalah 252.600.000 rupiah. Di angka 250 jutaan teman-teman udah dapat R3 dengan body kit paling komplit dan paling ganteng se-Indonesia. Bayangin, mantep banget kan teman-teman. Lalu bagaimana dengan XL7 Alpha? XL7 Alpha diskonnya pastinya nggak segede R3 Cruise. Jadi untuk Alpha kita hanya bisa samakan dengan Zeta atau GL ya, di angka 35 juta. Tapi diskon segitu tuh udah mantep, luar biasa banget teman-teman. Karena kalau bukan di akhir tahun, rata-rata diskon untuk R3 dan XL7 itu di 30 awal, jarang bisa menyentuh di angka 35 bahkan 37. Jadi untuk XL7 Alpha ini varian termurahnya yaitu transmisi manual, dari angka 298 dikurangin 35 ketemunya jadi 263 juta untuk transmisi manualnya. Untuk otomatisnya gimana Mas Andi? Semua varian sama antara R3 dan XL7, tinggal tambah aja 11 juta rupiah jadi varian transmisi otomatis bim salah bim gitu ya, nambah 11 juta tush, dari manual jadi otomatis. Ya itu tadi teman-teman, sekilas promo akhir tahun yang diadakan oleh dealer Sandi ya. Maksudnya mantep banget dengan diskon yang luar biasa, dengan diskon minimal 35, bayangin. Dan itu pun itu untuk yang cash ya. Untuk kreditnya ya pastinya dengan DP yang bisa lebih ringan lagi. Tapi Sandi selalu menyarankan untuk jangan DP minimal. Karena apa? Karena DP minimal artinya bunganya yang paling maksimal teman-teman. Jadi sayang-sayang aja, walaupun Sandi ulangin lagi, untuk insentif buat sales, buat Sandi nih ya, itu insentif terbesar ada di DP minim. Makanya banyak sales itu yang bela-belain dengan DP minim, wah harus deal nih, harus jadi nih gitu. Karena insentifnya paling besar. Hanya saja skor approvalnya lebih kecil juga dengan DP minim. Pastinya harus dengan kualifikasi data yang terbaik baru bisa dapat DP minim gitu. Jadi Sandi pun nggak pernah menyarankan untuk DP minim. Minimal untuk R3 dan XL7 teman-teman siapkan uang tunai di angka 30-60 juta rupiah. Itu udah cocok banget, bisa dapat bunga ringan. Jadi dijamin proof
fast approval gitu ya. Yaudah kalau gitu Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa mainin pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk cash Sandi bisa proses pembelian dari seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman atau ada ekspedisi yang bisa kirim ke sana ya maksudnya. Sandi bisa proses atau mau diambil sendiri ke sini ke Ciputat bisa saja dan itu lebih baik ya. Jadi teman-teman main ke sini ke Jakarta sekalian ketemu dengan Sandi, kita bisa ngobrol-ngobrol enak kan. Lalu pulangnya bawa mobil barunya. Itu untuk cash. Lalu gimana dengan kredit Mas Sandi? Kredit Sandi bisa melayani area pembelian dari area Jabodetabek, Serang dan Karawang dengan plat B, AT dan F. Yaudah kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum juga tapi selalu nonton updatean video-video Sandi, setiap Sandi upload video selalu ditonton gitu ya. Apalagi kali ini ditontonnya sampai akhir. Sampai sekarang masih nekat nonton juga walaupun udah mau habis nih videonya. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.